Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita dikumpulkan di tempat Raudhah min Riyadil Jannah, salah satu taman-taman surga. Mudah-mudahan insyaallah kita akan berkumpul di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akad nikah dan juga tasmiyah, mudah-mudahan malam ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita duduk di tempat ilmu atau majelis ilmu, karena semua itu akan membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Mungkin tadinya jelek, menjadi satu-satunya panutan yang kita ikuti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pernikahan kita harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariat, mengerti akan ilmu syariat, apa kewajiban suami, apa kewajiban istri. Ketika nikah sudah dilangsungkan, maka secara otomatis istri itu akan mendapatkan surga jika suaminya meridhoinya. Dan suami tidak boleh lupa kepada orang tua, karena suami kunci surganya adalah kedua orang tua. Dan kita dituntut untuk mempelajari ilmu yang akan kita laksanakan. Yang mau menikah, belajar tentang menikah. Yang mau berjualan, belajar tentang ilmu berjualan. Semua diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan mendapatkan kemuliaan di dunia wal akhirah kalau kita bisa mengamalkan ilmu dan selalu duduk di majelis ilmu. Makanya kita tidak pernah bosan menyampaikan, siapapun, ayo bersama-sama kita berdakwah. Yang tidak mengajar, mengajak jamaah untuk hadir belajar ilmu. Itu akan menjadikan sedekahun jariyah, pahala yang mengalir walaupun dia nanti sudah meninggal dunia. Hadirin yang Allah muliakan, dulu dikisahkan di negara Damaskus, di situ ada pemakaman Ad-Dahdah yang sangat terkenal. Di pemakaman itu para aulia, para ulama, orang-orang hebat, bahkan para syuhada dikuburkan di tempat itu. Subhanallah. Ada satu orang tukang gali kubur, umur sekitar 45-50. Kerjaannya tukang gali kubur. Suatu hari ada seorang perempuan, seorang ibu-ibu datang menemuinya. Seraya berkata, "Wahai tukang gali kubur, galikan kubur untukku satu lubang, karena sebentar lagi akan ada jenazah." Lalu dia gali kubur. Setelah selesai, datanglah jenazahnya. Jenazah ini tidak banyak yang ngantar. Ya, bisa dihitung pakai jari. Mentok-mentok 40 orang, 30 orang. Maka tukang gali ini dia punya niat membantu menurunkan jenazahnya. Turun ke liang lahat. Ketika beliau hendak menyambut jenazah tersebut, apa yang beliau alami? Tiba-tiba beliau melihat kuburan 2x1 itu berubah menjadi Raudhah min Riyadil Jannah, berubah menjadi taman surga. Dan beliau melihat ada dua makhluk Allah yang sangat luar biasa, atau lebih tepatnya dua malaikat yang menunggangi kuda, yang langsung mengambil jenazah tersebut dibawa
Ketika beliau melihat kejadian yang subhanallah, beliau pun pingsan. Yang lain nggak tahu. Yang melihat hanya tukang gali kubur ini aja. Yang lain nggak tahu. Dia melihat taman surga, dia melihat kedua malaikat mengambil jenazahnya dibawa ke dalam surga, dia nggak. Yang lain nggak tahu kecuali dia. Makanya dia pingsan. Ketika dibangunkan, dia bercerita, subhanallah, sungguh jenazah yang sangat luar biasa. 3 bulan datang lagi ibu itu, menemui si tukang gali kubur itu. Ibu itu berkata, galikan 1 kubur lagi, sebentar lagi ada jenazah. Ibu ini lagi, ibu yang sama. Maka dia gali kubur. Tidak lama datang jenazah yang mungkin bisa dihitung orang yang antar jenazah tersebut. Ketika ingin dimasukkan ke liang lahat, dia turun. Ketika dia turun, dia melihat kejadian yang pertama kali dia lihat sebelumnya. Tapi dia nggak pingsan. Dia sudah tahu. Ada berubah menjadi taman surga. Ada 2 malaikat mengambil jenazahnya. Setelah proses pemakaman, dia langsung mengejar ibu-ibu tadi. Bu, saya mau tanya, siapa jenazah 2 laki-laki yang subhanallah? Sungguh aku melihat jenazah mereka diambil malaikat dan kuburan mereka saat itu juga berubah menjadi taman surga. Kata ibu itu dengan polos dia menjawab, mereka 2 laki-laki itu anak saya. Apa amalan mereka? Ibu itu menjawab, mereka tidak banyak amalan. Yang pertama itu talibul ilm. Apa itu talibul ilm? Orang yang menuntut ilmu. Ya, orang yang menuntut ilmu. Masya Allah, para santri, santriwati, kita doakan semuanya mereka menjadi ulama-ulama yang besar, fid dunya wal akhirah, sukses. Dan semuanya yang selalu hadir majlis di sini, talabul ilm. Semuanya yang menuntut ilmu, insya Allah baru masuk kuburan semuanya berubah menjadi taman surga. Yang kedua siapa bu? Yang kedua kakaknya. Apa kerjanya? Kerjanya tukang kayu. Dari penghasilan kayu tersebut dia membantu dakwah adiknya. Subhanallah. Yang satu nuntut ilmu, yang satu donatur ilmu. Donatur para ulama, donatur para santri, donatur majelis, donatur orang-orang yang menyampaikan, yang menyambung lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mendengar kemuliaan ilmu yang sungguh luar biasa, maka dia berkata, aku berhenti jadi tukang kubur. Tukang gali kubur berhenti. Aku menuntut ilmu. Sehingga dia mengaji ilmu syariat, sehingga dia menjadi ulama hadis, ulama yang luar biasa, yang terkenal di negara mereka. Artinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita selalu diberikan semangat dalam duduk di majelis-majelis taklim. Dimanapun, tidak hanya di sini saja. Berguru, cari yang baik, cari yang banyak agar ilmu kita bermanfaat fid dunya wal akhirah. Karena semua kita ini akan menjadi pemimpin. Minimal kita akan menjadi pemimpin rumah tangga kita. Kita akan mendidik mereka dengan ilmu-ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kedua mempelai akan mendapatkan pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.